Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Tidak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Demikian pula kita menerima nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sunnah. Ini adalah nikmat yang besar yang seharusnya kita jaga. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yaitu Syarah Kitab Tauhid, apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan kita sampai pada bab yang ke-35, termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman nomor pinten? Rukun iman yang ke-6, ya. Sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar secara bahasa yaitu memiliki arti al-habsu, menahan. Adapun secara istilah yaitu seseorang bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabar terhadap takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ini definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhu Thalatsatil Usul. Syekh memulai dengan membawakan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Sapa dheweke kono mau iman marang Allah, beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11. Al-Aqamah menjelaskan tentang ayat ini
huwa rajulu tusibuhul musibah fayalamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim, yaitu seseorang yang apabila terkena musibah dia menyadari bahwa musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ridha dan menerimanya. Ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Ad-Dar Al-Mansur. Korelasi bab dengan kitab tauhid, apa hubungannya sabar dengan tauhid ini? Saya menyebutkan pengarang menghendaki pada bab ini menjelaskan kewajiban bersabar, menerima semua takdir Allah, dan diharamkan marah ketika menghadapi, sebab hal ini termasuk bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Jadi nalika tiyang kala wau pikantuk musibah lajeng piyambakipun niku mboten sabar, tegesipun dia melakukan sesuatu apa-apa yang bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu dalam perkara ini seperti Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs itu membagi keadaan itu ada 4 keadaan. Kira-kira kula lanjenengan sami mengke mlepete wonten pundi? Enggang sepindhah nggih menika tiyang kula nalika nampi musibah itu dia banyak berkeluh kesah, eneke mung sambat. Yang kedua, dia sabar. Dan ini hukumnya wajib. Jadi sabar itu sendiri hukumnya wajib. Kalau dia berkeluh kesah, tidak mengurangi musibah yang dia terima, justru akan meleburkan pahala yang seharusnya diterima. Jadi poin yang pertama itu berdosa. Yang kedua dia sabar. Yang ketiga sikapnya ridho, menerima. Kemudian yang keempat dia bersyukur terhadap musibah tersebut. Ini sudah tingkatan yang tinggi. Jadi apapun yang mengenainya maka dia bersyukur. Oleh karena itu kalau ada firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersedih. Di antaranya Allahu a'lam bishawab, dia menduduki pada poin yang keempat ini. Entene sedanten ning kangenane niku sae. Baik itu menyenangkan hati, baik itu menjadikan hati itu sedih, tapi dia mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki hikmah, di mana hikmah Allah ini tidak semuanya bisa dicerna oleh seorang hamba. Kita masih ingat ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya, salah satunya Nabi Khidir itu merusak kapal. Tentu akal sehat akan menolak, wajar. Barang apa dirusak iki ngopo? Seperti itu. Kemudian yang kedua, bukan hanya itu, ngerti bocah dipateni. Maka Nabi Khidir setelah beberapa kali Nabi Musa melakukan kesalahan, akhirnya memberitahu bahwasanya anak kecil ini nanti ketika dia besar, dia akan memaksa
kepada kedua orang tuanya untuk kufur kepada Allah. Ya, ini diantara hikmah. Jadi kita itu tidak tahu. Tapi kalau seorang nabi, seorang rasul, memang mereka itu kadang-kadang mendapatkan perkara-perkara gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia biasa. Niki bisa dibaca di dalam surat Al-Jin 71 ayat 26 27. Illa man irtada mir rasul, kecuali para rasul-rasul yang diridhoi. Kadang-kadang mendapatkan kabar gaib. Sehingga perkara seperti ini tidak boleh dicontoh dilakukan oleh orang biasa. Nah, beliau Nabi Khidir mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pelajarannya adalah bagaimana Allah itu memiliki hikmah. Ya. Seperti yang disebutkan Allah banyak dalam Al-Quran. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Al-Aziz, tidak akan terkalahkan. Al-Aziz yang memiliki izzah, kemuliaan. Adapun Al-Hakim ini banyak, ya. Yang pertama memiliki hikmah, yang kedua memutuskan perkara, ya. Yang ketiga maha bijaksana, yang keempat yaitu yang menghukum hamba-hambanya diantaranya yang zalim. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang memiliki husnudzon kepada Allah, maka hatinya akan lapang, hatinya akan longgar. Asyan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kowe ora seneng perkara kono kamangka kuwi becik kanggo kowe. Wa asyan takrahu wa asyan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kowe seneng perkara kuwi kamangka Allah kanggo kowe. Niki berangkat dari sini kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki contoh-contoh kuatah, Pak. Contoh, bagaimana Allah itu kok menjadikan seseorang itu gagal dalam usaha. Apakah Allah itu benci? Apakah Allah itu tidak suka? Tidak seperti itu. Kadang-kadang ketika seorang hamba itu mendapatkan apa yang tidak sesuai yang diharapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala bermaksud mendidik secara tadrib, sedikit demi sedikit, melatih kesabaran, sehingga ketika orang mendapatkan musibah termasuk gagal dalam usaha, yang pertama akan menjadikan dirinya introspeksi. Yang kedua menghilangkan sifat sombong yang ada pada dirinya. Coba kita lihat orang-orang yang diberi kesuksesan dalam perkara dunia. Kadang-kadang kumpulan mawon boten do teko, nggih napa mboten? Nggih, apa meneh tilik wong lara, nggih to? Sila-sila ngomongnya nyawang niku nek teko lho. Sosok kata boten sing teko soalnya. Ya kita tahu mereka juga urun, mereka juga memberi bisa jadi. Tapi secara kebersamaan seperti itu. Kenapa demikian? Kadang-kadang seseorang menganggap level kuki wis dhuwur. Nggih. Sehingga kadang-kadang jagungan karo wong cilik-cilik niku do wegah. Serah nek gunane, sora level. Seperti itu. Makanya kadang-kadang Allah memberikan seorang hamba, apalagi yang beriman, itu sesuatu yang terbaik. Yang terbaik.
Kemudian makna ayat secara global, Allah mengabarkan bahwasanya siapa yang tertimpa musibah lalu mengetahui bahwa musibah itu merupakan takdir Allah, dia mengharapkan pahala kepada Allah, menerima ketentuan Allah, maka Allah akan memberinya hidayah pada hatinya, menggantikan dunianya yang hilang dengan hidayah dan keyakinan sejati. Jadi kalau tidak didapatkan di dunia, dia akan mendapatkan di akhirat. Bahkan kata Syekh, bisa jadi Allah menggantikan dunianya yang hilang itu dengan sama atau yang kadang lebih banyak dari itu. Ning dengan catatan apa mau? Sabar, ikhlas. Ya. Enten Pak, seseorang itu kapusan investasi bodong, ngiming-ngimingi profit 10%, bahkan ada juga yang 15%. Kenggo, maka dia masuk ora tanggung-tanggung, adol kebone ajen-ajen 100 juta jual. Setelah masuk ternyata buatan profit sama sekali. Jadi cuma menerima MOU tanpa adanya profit, tapi dia sabar. Dia berusaha untuk nutup kekurangan-kekurangan dan sebagainya. Ternyata setelah sekian bulan dia mendapatkan sebuah usaha di mana usaha itu mendapatkan keuntungan dari perjalanannya itu berapa tahun sebentar, itu mendapatkan laba miliaran. Jadi hendaknya kita bersabar, seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian faedah yang bisa diambil dari ayat, keutamaan bersabar menerima semua takdir Allah yang terasa pahit. Misalnya musibah, itu kita harus husnudon. Amalan jasmani atau hati masuk dalam penamaan iman. Ini beda dengan murji'ah. Murji'ah itu menganggap iman cukup di lisan, cukup di hati, tidak perlu amalan badan. Ini kalau keyakinan murji'ah. Berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tasdiqu fi qalbi wa taqriru bil lisan wa amalu bil arkan. Pembenaran dalam hati diucapkan dalam lisan, diamalkan dengan anggota badan. Seperti itu. Dan apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong mukmin sing paling sempurna imane, sing paling becik akhlake. Oleh karena itu, akhlak ini bagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, Imam Rasulullah juga menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Fa'alaha kalimatun la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada' anit tariqi. Iman gue ada 60 sampai 70 cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi ini perbuatan bagian dari iman. Beda dengan murji'ah. Jadi wong ki anggere wis yakin, wis ngucap kuwi arep ngenyangi ibadah ora karo sing taat, itu sama saja. Ini keyakinan yang rusak. Dan yang ketiga, kesabaran merupakan penyebab hati mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin puncak pengetahuan agar kita bisa bersabar, maka hendaknya dipelajari bagaimana memahami takdir yang benar, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena di sana itu sudah dirinci, dijelaskan oleh para ulama
memahami takdir itu setidak-tidaknya punya 4 tingkatan atau mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-ilmu. Allah Maha mengetahui, baik kasar, halus, baik itu besar ataupun kecil, baik itu semua kejadian di muka bumi Allah mengetahui, baik yang belum terjadi, yang akan terjadi, belum terjadi, seandainya itu terjadi, itu Allah tahu. Nah, ini kita harus percaya. Ini membutuhkan pembahasan sendiri, Bapak Ibu Allah. Ini bisa dilihat di dalam surat At-Talaq 65 ayat 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang belum terjadi maupun sudah terjadi. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik menjerit-jerit di neraka, ingin kembali di dunia, Rabbana absyirna fasamina farjina na'mal shalihan, ya Allah, aku sudah melihat seperti ini neraka, kembalikanlah aku ke dunia. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laurudu la'adu anhu limanuhu. Seandainya orang-orang dikembalikan ke dunia, dia akan mengulangi apa yang dulu dilakukan. Allah tahu. Nego. Kemudian Allah mencatat takdir itu. Kata Allah maqadirahu laiki qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanatin. Allah telah mencatat takdir 50.000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Itu sudah dicatat. Begitu pula Allah menghendaki takdir tersebut. Begitu pula Allah menciptakan diri kita dan juga perbuatan kita, dan apa saja yang terjadi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang baik pun boten pitados dengan takdir Allah, tidak belajar takdir, maka dia akan mengalami siksaan batin. Itu kadang-kadang juragan seperti itu juga, tahu-tahu ditelepon mobilnya itu tabrakan, bisa tahu-tahu ngedrop, bahkan mungkin langsung masuk ke rumah sakit. Seperti itu. Itu penting. Saya katakan penting, ini harus dipelajari. Kemudian, hidayah termasuk balasan bagi orang yang sabar. Jadi orang-orang yang bersabar, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak akan berbuat zalim sedikit pun kepada hamba-hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Kemudian kita lanjutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufru, at-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit." Ada 2 perangai kekufuran pada manusia, dalam riwayat yang lain termasuk perkara jahiliyah. Napa niku? Mencela nasab dan meratapi mayit. Ini termasuk perkara jahiliyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana hadis secara global, Nabi mengabarkan bahwasanya akan senantiasa ada 2 perangai kufur pada manusia. Jadi kufur di sini al-kufru duna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu banyak contoh-contohnya. Seperti seseorang yang piyambakipun kalau mau
saling membunuh. La tarji'u, ojo kowe besok balik dadi kufur. Seperangane padha mateni seperangan liyane. Sudah diingatkan Rasulullah, tapi setelah Rasulullah wafat terjadi perang di antara para sahabat. Ada perang Jamal, ada perang Siffin, tapi tak seorang pun para ulama yang mengkafirkan mereka. Inilah disebut al-kufru tuna kufrin, kufur yang tidak melakukan, menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian tidak ada yang terselamatkan darinya kecuali orang yang Allah selamatkan, yakni mencela dan merendahkan nasab orang lain. Oleh karena itu hendaknya kita menjaga lisan kita ini. Kadang-kadang muncul itu tanpa disadari. Lagi sopo, Pak mungkin biyen ki sopo, seperti itu. Maksudnya apa? Merendahkan orang lain. Seperti itu. Apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak didasari bukti. Nah, lagi kena orang kok anak sopo pakmu, ini bahaya. Begitu pula, ya, mengangkat suara tatkala tertimpa musibah dan yang menimpa tidak terima dengan keadaan dan dia marah. Ini terutama ibu-ibu. Jelas betul Bu? Iki jak nyambung ora niki? Kita ada liar-liar. Jadi kita tidak boleh niyaha. Niyaha itu meratap. Menangis itu boleh. Boleh menangis. Rasulullah ketika kematian Ibrahim, anaknya itu meneteskan air mata. Yang tidak boleh itu dia meratapi, meraung-raung, nangis geru-geru. Cara kuatan. Nangis geru-geru, jilbabe disendal, kelesetan kaya cah cilik kae. Itu tidak boleh, apalagi dengan ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan. Pakmu kowe disi aku terus sing goleke pangan sapa? Aku tak melu sisan. Enten apa mboten, Bu? Enten kian. Nek biyen wis ra apa-apa. Tapi kita sudah mengaji ini jangan sampai, nggih. Soalnya ketika keadaan seperti itu malaikat itu mengaminkan. Mengaminkan. Yo kowe nek gendang bablas lah nek terus ngata-ngata ora rekoso. Maka hendaknya dijaga. Kemudian korelasi hadis dengan bab, padanya terdapat dalil atas pengharaman meratap karena mengandung rasa jengkel kepada takdir dan tidak terdapat adanya kesabaran. Jadi orang-orang yang mereka itu tidak paham terhadap takdir, itu mereka akan putus asa ketika mendapatkan musibah. Oleh karena itu kita lihat negara-negara di mana di situ tidak ada pemahaman agama Islam dengan benar, puncak kematian bunuh diri itu tinggi. Bahkan sebagian malah bangga, seperti di mana? Di Jepang. Itu kalau gagal apa yang diusahakan, dicita-citakan sudah, bunuh diri itu dianggap kehormatan. Ini larangan keras, Itu belum lama ini juga ada orang yang gantung di dekat mertua saya. Karena musibah-musibah yang dihadapi. Anak wis ra gelem ndaku bapak, sing wedok mboten patos genep, akhire bola-bali lagune mung urip kok kaya ngene iki. Dadi rono rene tanggane dijak ngomong ngeten niku. Ning mboten do tanggap.
Jebule napa? Jebule niku ungkapan hati yang menunjukkan gelapnya dunia ini, seakan-akan cutel. Maka itu tidak boleh. Apapun keadaannya, itu kita tidak boleh pasrah, tidak boleh putus asa. Ini termasuk dosa besar. Dulu pernah kita bahas. Tidak boleh. Kados napa tiyang kula selagi rezekinya itu masih hidup, itu akan tetap dijatah rezeki oleh Allah. Maka hendaknya tidak putus asa. Ngoten. Rumangsane mungkur nek wis bunuh diri, ternyata apa? Umur wis 20 tahun. Lah mboten dangu to niki? Mboten dangu. Ternyata dia nggak sabar, akhirnya gantung. Setelah gantung itu, apa dia tahu dikubur itu berapa ratus tahun? Ketika dalam keadaan seperti itu, justru dia akan mendapatkan azab kubur yang mengerikan. Belum lagi nanti di akhirat. Cetha melo-melo itu su'ul khotimah. Nggih napa mboten? Apa cek ragu-ragu gantung ki apa su'ul khotimah apa ora kuwi? Jelas su'ul khotimah, seperti itu. Kita lanjutkan. Faedah yang bisa diambil dari hadis, pengharaman meratapi orang mati. Hal ini termasuk perangai kufur dan dosa besar. Jadi seakan-akan tidak terima dengan kehendak Allah. Seakan-akan protes. Makanya orang yang hasad, iri, dengki itu sama. Seakan-akan tidak ridho terhadap pemberian Allah kepada orang lain. Seakan-akan Allah itu salah. Ini dosa. Yang kedua, kewajiban bersabar. Karena jika meratap diharamkan, maka hal ini menunjukkan kewajiban lawannya, yaitu sabar. Jadi sabar itu ketika des itu terasa. Tapi ketika dia tenang, bersabar, nanti dia akan berlalu. Berlalu. Yang ketiga, adanya kekufuran yang tidak memurtadkan, yaitu tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang keempat, pengharaman mencela nasab. Itu tidak boleh. Anak wong jelitang, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya, Isya jam itu kira 5 menit. Ada sesi tanya jawab, betul? Kita lanjutkan sedikit lagi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', laisa minna man darabal hudud wa syaqal juyud wa da'a bid'awatil jahiliyah atau bid'awal jahiliyah. Bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju, pakaian atau saku, dan menyerukan dengan seruan jahiliyah seperti orang meratap tersebut. Ini larangan keras. Bahkan di dalam hadis disebutkan di antara hukuman nanti pada hari kiamat, dia akan dipakaikan baju yang isinya itu rawe. Jadi tinggu niki guatel. Itu hukuman di antara orang-orang yang niyahah. Kemudian disebutkan juga di sini faedah dari hadis di atas, pengharaman rasa marah terhadap takdir Allah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hal ini termasuk dosa besar. Sebenarnya kalau kita itu paham takdir dengan benar, itu menganggap sesuatu itu insya Allah ringan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika apapun yang terjadi itu adalah ringan. Bagaimana kita bisa supaya ringan? Ya, saya kira perlu saya tambahi contoh-contoh, yaitu diantaranya apa yang disebutkan dalam kitab Mereka Adalah Tabi'in, kisah
Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini seorang tabi'in. Dia pembesar ulama. Dia diundang oleh seorang raja. Diundang, kemudian di sana dia datang bersama anak bungsunya. Anak bungsunya ini lihat-lihat kuda, ternyata di sana kuda itu nyemplak raine peleng, bablas kejet-kejet mati. Rasulullah pripun Pak? Moro tamu karo anake delalah anake alangan mati. Belum lagi kering tangannya ketika memusarakan anaknya, metak, itu kakinya terkena virus, menjadikan membusuk. Maka raja ini segera mencarikan seorang tabib dan disimpulkan yaitu harus diamputasi. Maka dia pun pasrah. Akhirnya dipotong, digergaji, dibius, nggak mau dikasih jenewer, ya mau pilih dengan sholat. Setelah itu maka datanglah para pengungsi menginap di istana, di antaranya ada juga orang yang buta. Dan ditanya, apa sebabnya? Saya dulu orang yang paling kaya, hingga akhirnya banjir bah itu mengenai harta saya, keluarga saya, hanya tinggal anak saya yang kecil, maka dan juga unta. Ketika saya ngejar unta yang masih liar itu, ternyata anak saya yang kecil ini menangis. Aku kejar, kepalanya sudah di mulut serigala. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terus di Gomlayu. Ngejar lagi unta. Ketika di sana, unta itu menyepakkan pelang sehingga buta. Semenjak itu saya kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan juga kehilangan pandangan saya. Oh, nek ngono kon nyritake karo Urwah bin Zubair. Dari sini diambil faedah, ketika seseorang mendapatkan musibah, hendaknya melihat kepada musibah yang lebih besar. Jelas napa boten? Seperti itu. Kapusan 10 juta, wis rasane nggeru-nggeru. Ngelingi, oh enek sing kapusan 400 juta. Maka seperti itu hati kita insyaallah akan lapang. Nggih Bapak Ibu Allah, karena waktu telah habis, inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, minta waktu sebentar, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, saya silakan monggo.